Pemirsa, modifikasi cuaca dilakukan demi mengurangi potensi banjir lahar dingin susulan di Sumatera Barat. Sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Sudah terdengar? Belum. Halo. Terdengar. Halo Ibu Dwi Korita. Tapi kurang keras. Dikit tapi jangan keras. Halo Ibu. Sudah bisa dengar suara kami di studio? Ini nyambung nggak nih? Ini nyambung. Nyambung ya? Nyambung, saya tadi. Coba Ibu udah Ibu Dwi Korita. dari studio kosong. Ya Mbak Sylvia atau Mbak Iya siapa betul. Dengan Zilvia Sylvia. sudah bisa dengar suara kami ya Bu? Sudah Mbak. Oke, langsung saja saya tanya soal upaya modifikasi cuaca Bu dengan tabur garam. Hari ini dilakukan di mana saja Bu? Jadi hari ini kami melakukan yang pertama di area sebelah timur perbukitan Barisan untuk mencegah awan-awan yang terbentuk di area tersebut bergerak ke arah barat menuju area kawasan Gunung Marapi. Itu yang pertama. Sudah selesai dan hasilnya itu dilakukan jam 12. Harusnya jam 2 di area lereng selatan dan barat Gunung Marapi itu mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun sampai sekarang tidak turun hujan juga. Jadi alhamdulillah itu bisa ditangani, mencegah hujan. Dan kami masih bekerja untuk mencegah awan hujan yang berada di area tenggara dan selatan kawasan Gunung Marapi. Dan ini kami masih mengupayakan agar nanti malam tidak turun hujan. Harusnya turun hujan di kawasan yang kami prediksi dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian. Oke, Ibu, tabur garam kan katanya akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Apakah ini akan dilakukan di lokasi yang sama atau berbeda-beda setiap harinya? Bisa berbeda-beda, bisa sama, tergantung posisi pembentukan awan-awan hujan. Dan juga tergantung arah dan kecepatan angin. Seperti itu, jadi bisa sama, bisa berbeda. Kami selalu menyesuaikan kondisi perkembangan pertumbuhan awan-awan hujan tersebut. Oke, Bu Dwi Korita, sebelumnya kan Ibu pernah menyampaikan bahwa jika terjadi intensitas hujan sedang saja itu sudah cukup berpotensi bisa mengakibatkan terjadinya lagi banjir lahar dingin ini. Nah, apakah modifikasi cuaca dengan cara tabur garam ini dianggap sejauh ini yang paling efektif, Bu? Untuk saat ini iya, untuk saat ini karena ini sudah 2 kali, kebetulan yang pertama sudah berhasil ya, yang kedua insya Allah ini juga akan berhasil. Jadi untuk kondisi darurat saat ini insya Allah ini bisa cukup efektif karena terbukti alhamdulillah ya berkat izin Allah ya. Tidak turun hujan di daerah yang harusnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Baik, adakah upaya lain Bu selain modifikasi cuaca yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hujan untuk mengantisipasi galodo atau banjir bandang susulan? Kalau untuk modifikasi cuaca, upaya yang dilakukan, yang kami siapkan adalah dengan tabur garam. Namun selain itu kami juga melakukan upaya yang non-modifikasi cuaca, yaitu upaya memberikan peringatan dini. Ini terus kami lakukan sejak tanggal 8, itu kami lakukan peringatan dini berdasarkan prediksi perhitungan menggunakan satelit dan menggunakan radar. Dan peringatan dini kami ulang-ulang dan hasilnya alhamdulillah 90% cocok ya. Ya kalau ada meleset 10% itu sudah sesuai dengan standar ya yang ada.
Jadi kami juga terus memberikan peringatan dini, terutama kami juga melengkapi saat ini peringatan dini dengan mengidentifikasi zona-zona yang lebih detail di lapangan. Sebelumnya peringatan dini kami resolusinya adalah seluas kecamatan ya, kabupaten kecamatan. Nah, dengan peninjauan lapangan ini kami mengupayakan peringatan dini sampai perkampungan perkampungan. Jadi zona-zona yang berdekatan dengan perkampungan ini juga peringatan dini cuaca ini insya Allah dapat diberikan dan juga menyampaikan ke warga masyarakat kalau ada peringatan dini, langkahnya harus segera meninggalkan tempat yang ada di bantaran sungai atau dekat sungai, jauhilah sampai sejauh lebih dari 1 kilometer karena luapan lahar banjir banjir lahar hujan ini lamparannya itu sampai mencapai 1 hingga 2 kilometer, bisa mencapai itu 1 hingga 2 kilometer kanan kiri sungai, seperti itu. Bu, ketika misalnya hujan terjadi, sebetulnya butuh waktu berapa lama supaya lahar dingin ini diperkirakan akan mencapai permukiman? Apakah begitu cepat waktunya, Bu? Sebetulnya itu sangat bervariasi, tergantung lokasi perkampungan itu seberapa jauh dari lereng gunung. Nah, namun makanya kami memberikan peringatan dini itu beberapa jam sebelum kejadian, bisa sampai 3 jam sebelum kejadian, agar memberi waktu cukup masyarakat itu untuk diminta menjauh dari lokasi tersebut. Demikian. Jadi ya kita mencari amannya saja ya. Iya, demikian. Baik, Bu Dwi Korita, yang kami ketahui kan sebetulnya sebelum terjadi Galodo di tanggal 11 Mei yang lalu itu BMKG sudah memberikan peringatan. Tapi ternyata peringatan itu mungkin belum dipatuhi atau belum efektif. Nah, bagaimana memastikan peringatan yang diberikan BMKG selanjutnya ini untuk menghadapi potensi banjir lahar dingin susulan kali ini betul-betul bisa dipatuhi, Bu? Iya, jadi kita semua juga belajar, termasuk masyarakat juga belajar. Sebetulnya upaya peringatan dini sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi turunnya lahar, banjir lahar ini tidak hanya tanggal 11 Mei, tanggal 24 April itu PUPR ya bersama pemerintah daerah setempat juga BMKG itu juga sudah mengantisipasi adanya banjir lahar tanggal 24 Mei. Peringatan dini juga sudah dikeluarkan. Sebelum pemilu, baik Bapak Gubernur dan BMKG juga bersama-sama menyampaikan peringatan dini melalui RRI. Jadi peringatan dini itu bukan sesuatu yang langka untuk Provinsi Sumatera Barat. Bahkan Bapak Gubernur sendiri menyampaikannya. Nah, jadi sebetulnya sudah terbiasa. Hanya persoalannya kali ini yang turun itu begitu besarnya, begitu banyaknya, di luar jangkauan bayangan baik pemerintah daerah ataupun masyarakat. Jadi sesuatu yang eskalasinya sangat luas dan masif. Dan menurut pandangan kami solusinya ini juga harus tidak sesaat, artinya ini akan terulang-ulang lagi selama endapan erupsi Gunung Merapi ini masih banyak ya, kurang lebih menurut Badan Geologi mencapai 1 juta meter kubik, dan menurut BMKG hujan di Sumatera Barat ini hampir sepanjang tahun. Jadi kejadian ini tuh bisa terulang-ulang lagi, sehingga solusinya solusi yang lebih permanen itu diharapkan antara menerapkan teknologi yang saat ini diterapkan oleh PUPR, membangun cekdam dari arah hulu, beberapa cekdam turun ke bawah. Jadi harus dengan teknologi, tidak cukup hanya dengan upaya
peringatan dini dan upaya masyarakat, upaya pemerintah daerah. Jadi ini karena memang volume dan kecepatan kekuatannya itu lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Demikian. Bu Dwi Korita, berarti selain membangun teknologi kan berkali-kali ditekankan bahwa relokasi itu adalah solusi jangka panjang. Tapi sebetulnya itu masih bersifat Betul. pilihan atau wajib, Bu? Tidak boleh ditawar lagi, memang sudah harus relokasi semuanya ini? Ya, kalau sebetulnya menurut pengamatan kami di lapangan, lahar itu menuntut hak tempatnya untuk lewat. Jadi rumah-rumah itu tanpa sengaja barangkali, kan tidak tahu ya. Ada di zona-zona yang memang itu jalurnya lahar untuk lewat. Jadi tata ruang dan relokasi itu adalah solusi yang ideal. Itu kami juga merekomendasikan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat melalui BNPB. Dan masyarakat pun nampaknya juga trauma dan nampaknya juga menginginkan hal tersebut. Ini saya mencoba melihat suasana batin di lapangan gitu ya. Karena terlalu lelah, trauma, keluarganya tertimbun. Ini sesuatu yang sangat tidak membahagiakan. Sehingga barangkali ini perlu didukung, dibantu masyarakat untuk bisa meninggalkan tempat yang memang aslinya itu memang sudah nggak aman gitu. Jadi mereka tinggal di jalur lahar untuk lewat, begitu. Oke. Begitu. Ibu, kami tahu saat ini kan masih fokus pada pencarian korban, kemudian juga ada upaya modifikasi cuaca dari BMKG, tapi mengingat ada potensi banjir lahar dingin susulan dalam waktu dekat ini, apakah berarti relokasi juga sebetulnya sudah harus mulai dikerjakan saat ini? Sebetulnya itu sudah menjadi pembicaraan. Bapak Kepala BNPB akan menyampaikan hal tersebut karena ini semua di bawah koordinasi BNPB, namun BNPB pun sangat mendengarkan aspirasi keinginan dari masyarakat karena kami berjalan berdampingan, jadi ikut mendengarkan pula saat itu. Demikian. Oke, jadi kalau menurut BNPB dan tim yang berada di sana beserta dengan rekomendasi dari BMKG, relokasi atau pembangunan lagi bangunan rumah warga di lokasi yang berbeda itu sudah harus dimulai saat ini juga paralel dengan kerja-kerja yang lain, Ibu? Barangkali lebih tepat, mohon maaf, ditanyakan langsung ke BNPB, tapi kami tahu BNPB sangat mendengarkan aspirasi yang ada di masyarakat dan dengan segala kesiapannya itu. Baik, kalau begitu kita balik lagi fokus ke modifikasi cuaca, Bu Dwi Korita. Apakah kalau misalnya tidak dilakukan upaya-upaya untuk memodifikasi cuaca dengan potensi adanya banjir lahar dingin susulan, ini dampaknya bisa jadi lebih besar lagi dibandingkan dengan kejadian 11 Mei lalu, Bu? Betul demikian menurut perhitungan kami, karena dari hasil analisis kami bersama Badan Geologi, masih ada zona-zona yang potensi volume lahar yang dapat terjadi itu lebih besar dari yang sudah terjadi saat ini. Itu ada di beberapa wilayah dan itulah yang saat ini sedang kami antisipasi juga dengan PUPR ya, karena solusi PUPR memberikan solusi, kami mengidentifikasi besarnya risiko bersama Badan Geologi dan BNPB mengkoordinasikan semua. Jadi bisa saja kalau TMC ini tidak dilakukan, banjir lahar dan banjir bandang itu masih bisa terjadi, termasuk longsor dengan volume atau kekuatan yang lebih tinggi itu mungkin sekali dari analisis secara kajian akademik atau ilmiah. Baik, kalau begitu. Terima kasih Ibu Dwi Korita sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami di Prime Time News. Terima kasih, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.